Ah, ada salah satu barang yang bisa membuat kita bertahan hidup sampai sekarang. Dan secara umum barang ini itu kalau nggak ada 3 hari bisa bikin manusia jadi terbunuh. Barangnya itu namanya air. Rata-rata manusia bisa bertahan hidup tanpa air itu di sekitaran 3 sampai 4 hari. Dan kalau nggak ada air, gue nggak tahu harus ngapain. Nggak ada es teh, es campur, dan mimpi buruknya adalah nggak ada air es. Kalau kalian nggak tahu betapa overpowernya air es, ini gue kasih tahu. Sebagai gue yang anak kos, air es ini bantu banget finansial gue. Kalau pengen hemat duit tapi pengen minum enak, ya air es ini. Cuma 1.000 bisa dapat air seenak ini. Apalagi kalau lagi hoki dapat warung yang nggak bayar sama sekali buat air es. Air es juga jadi solusi buat orang diet. Pas pengen minum yang seger-seger tapi tanpa kalori tinggi, air es datang sebagai penyelamat. Sebenarnya gue buat video ini juga kepikiran pas minum air es. Gue mikir dari mana sumber nih air gitu. Nah, jadi gini. Ini gue bahasnya teori yang paling umum ya. Air kan unsur penyusunnya itu hidrogen sama oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen itu tersebar di ruang antar bintang. Melalui reaksi kimia di sana, molekul hidrogen dan oksigen saling menumbuk dan membentuk molekul yang kita kenal sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana air bisa ada di bumi? Oke, air yang tersebar di tata surya itu terbagi menjadi 2 bentuk utama. Air yang letaknya jauh dari matahari akan membentuk benda-benda es kayak komet. Terus yang lebih dekat sama matahari bakal bereaksi dengan material berbatu membentuk mineral terhidrasi. Jadi kalau kalian belum tahu, komet atau bahasa populernya bintang berekor itu benda langit yang terbuat dari es, debu, dan gas yang membeku. Komet itu dijuluki bintang berekor juga karena pas dekat sama matahari, debu dan esnya menguap yang dimana ini bakal bentuk kayak ekor. Nah, teorinya tuh kayak gini. Pas awal bumi terbentuk sekitaran 4,1 hingga 3,8 miliar tahun lalu, asteroid sama komet itu menghantam bumi, sehingga di bumi itu ada air. Jadi teori simpelnya tuh kayak gitu. Tapi ini masih sebatas satu teori dari banyak teori lain. Sebenarnya asal-usul air itu masih menjadi misteri. Tapi teori yang paling umum sama bukti ilmiahnya paling banyak itu kayak yang gue jelasin tadi. Nah, jadi gitu.